nama saya Tisa Farica Safif, kelas 8 dari SMP Negeri 1 Mauspati. Saya selaku Ketua OSIS SMP Negeri 1 Mauspati periode 2020-2021 akan berpartisipasi dalam kegiatan Celoteh Anak Ceris 2 di SMP Negeri 1 Mauspati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Zabade Putra Madani, siswa kelas 11 dari SMA N2 Kota Pasuruan. Saya selaku Ketua OSIS SMA N2 Kota Pasuruan akan ikut berpartisipasi dalam event Roadshow Celoteh Anak Ceris 2 di SMP N1 Mauspati. The students conceal chairman or school representatives. Together we become literacy activists, and let's make the Novelist Ceris Roadshow to the school successful both nationally or globally. Not only that, there are still many other interesting activities for students, such as short film competition, animation, etc. Make literacy as the vanguard to accelerate the progress of Indonesia. If it's not us, who else? Be a generation with highly knowledgeable characters. Ceris goes international. Salam artis, salam Ceris. Taja Caician. Akhiran, Ana Dinda Sintia Putri Windari. Ila liqa fi waqtil akhirin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan webinar Celoteh Anak Ceris 2 bersama SMP Negeri 1 Mauspati Magetan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ciao Shang Hao, Guten Morgen, Ohayo gozaimasu, Good morning, Sabahul khair, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Kasih PAI SMA, SMA LB, SMK Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Ketua Pegiat Literasi Mataraman, yang kami hormati Rumah Literasi Telaga Ilmu, yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mauspati Magetan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada Kepala Sekolah dan para Ketua OSIS dari berbagai SMP
SMA dan SMK se-Jawa Timur yang terdiri dari SMA Negeri 2 Kota Pasuruan, SMA Negeri 1 Kabupaten Magetan, SMA Negeri 9 Kota Malang, SMA Negeri 1 Pelemahan Kediri, SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo, SMK Muhammadiyah 1 Kertosono Nganjuk, SMA Negeri 1 Turen Kabupaten Malang, SMP Negeri 1 Kota Madiun, SMP Negeri 1 Pacitan, SMA Kertosono 1 Nganjuk, SMA S Diponegoro Tumpang Kabupaten Malang, SMA 1 Patian Rowo, SMA Negeri 1 Kandat Kabupaten Kediri, SMA Laboratorium UM Kota Malang, SMK Negeri 1 Purwoasri Kabupaten Kediri, SMA Negeri 1 Singosari Kabupaten Malang, dan SMK Negeri 1 Ngasem Kediri. Serta tak lupa kami ucapkan terima kasih atas antusias dari para audiens yang berada di ruang Zoom meeting dan streaming YouTube Narasi 7. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan webinar Celoteh Anak Ceris yang kedua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti tutur yang disampaikan oleh Bapak Proklamator kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan untuk itu, untuk memupuk rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, untuk mengawali kegiatan kita agar lancar sampai dengan akhir, mari kita buka dengan bacaan Suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Ceris, dimanapun kalian berada, bagi kalian yang masih belum berkesempatan untuk bergabung di dalam Zoom meeting ini, jangan berkecil hati. Acara ini juga disiarkan secara live di Narasi 7, sehingga kita dapat menyaksikannya bersama-sama. Sahabat Ceris, literasi bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Literasi ini sangat penting untuk ditingkatkan karena dengan adanya budaya literasi yang terus meningkat dan stabil, maka ini sangat berperan untuk mewujudkan generasi muda yang unggul dalam aspek pembangunan negara. Ini sejalan dengan 6 dasar literasi, yakni literasi sains, literasi numerasi, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya, dan tentunya literasi baca.
Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Kak Fairuz Zabadi yang akan diwakili oleh Kak Titan Gading. Nah, sebelum itu, tahu nggak sih sahabat Ceris bahwa fakta literasi yang ada di Indonesia ini seharusnya membuat kita sangat merasa miris ya. Kenapa? Sebab UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Dan menurut UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya sekitar 0,001% saja. Artinya dari 1.000 orang, hanya ada 1 orang yang gemar membaca. Ini berbanding jauh terbalik dengan negara-negara yang maju seperti Amerika, Jepang, Kanada, maupun Jerman, di mana fakta literasi di sana orang-orangnya bisa menghabiskan minimal 20-25 buku dalam 1 tahun. Juga masih sangat disayangkan berdasarkan laporan PISA yang dirilis pada tahun 2019, skor pembaca Indonesia masih berada di peringkat 72 dari 78 negara. Baik, kita selanjutnya akan mendengarkan sambutan dari Ketua Koordinator Roadshow. Ia adalah pegiat literasi Jawa Timur, yakni Kak Fairuz Zabadi, Ketua OSIS dari SMA Negeri 2 Kota Pasuruan, yang sekaligus akan membuka acara Celoteh Anak Ceris 2. Kepada Kak Fairuz Zabadi, dipersilahkan. Ya, baik Kak Dinda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam Ceris. Perkenalkan, nama saya Titan Gading Satriaksa, Ketua OSIS SMP Negeri 12 Madiun, mewakili Kak Fairuz sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Kota Pasuruan. Yang kami hormati, Bapak Ibu yang hadir, serta sahabat-sahabat Ceris sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, iman, dan Islam, serta kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di acara Celoteh Anak Ceris 2. Tak lupa, kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Roadshow Celoteh Anak Ceris kedua ini terinspirasi dari Celoteh Anak Ceris yang pertama dan kegiatan Anak Ceris ketika mengisi kegiatan Ramadan kemarin. Banyak karya teman-teman SMA dan SMK di Jawa Timur, antara lain telah tersusun lebih dari 37 buku karya novel Ceris, dan juga teman-teman para penulis juga sudah membuat karya berupa video pendek yang teman-teman bisa lihat di channel YouTube Narasi 7. Kegiatan roadshow Celoteh Anak Ceris seperti sekarang ini akan kita kembangkan ke seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Teman-temanku sekalian, roadshow kali ini merupakan kegiatan yang akan menampilkan para pembaca dari siswa SMA dan SMK, bahkan juga siswa dari SMP yang telah memiliki karya novel Ceris. Oleh karena itu, maka melalui roadshow Celoteh Anak Ceris ini, kami ingin mengajak teman-teman SMA dan SMK, dan juga adik-adik SMP dan Sanawiyah untuk mengembangkan budaya literasi. Ada 3 hal yang ingin dicapai dalam kegiatan ini. Yang pertama, mengembangkan minat baca. Yang kedua, mengembangkan budaya menulis. Dan yang ketiga, mengembangkan minat belajar secara terus-menerus. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya belajarlah dari sejak lahir sampai kita masuk ke liang lahat, atau konsep dunia pendidikan modern disebut dengan istilah long life education. Hadirin teman-teman yang berbahagia, kami berharap dari penampilan teman-teman penulis series ini hendaknya akan memperkuat semangat kita untuk berprestasi, karena menulis pasti membaca, dan membaca akan memperkuat karya tulis kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, maka dengan ini kegiatan roadshow Celoteh Anak Ceris 2 dibuka dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi, salam Ceris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
kepada Kak Titan Gading yang telah mewakili Kak Fairuz Zabadi. Selanjutnya kita akan mendengarkan kembali laporan panitia dari SMP Negeri 1 Mauspati Magetan. Kepada Kak Tisha Farja Sakif dan rekan-rekan kami persilahkan. Terima kasih Kak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah se-Jawa Timur, yang saya hormati peserta Zoom meeting dan peserta di YouTube channel Narasi 7. Perkenalkan, nama saya Tisha Farja Sakif, Ketua OSIS SMP Negeri 1 Mauspati, Magetan, Jawa Timur. Dalam acara roadshow Celoteh Anak Ceris 2, saya akan menjelaskan tentang branding SMP Negeri 1 Mauspati, yaitu multiliterasi. Untuk program dari branding tersebut adalah wisata literasi. SMP Negeri 1 Mauspati berusaha membuat anak didiknya untuk menjadi virus dalam membaca dan menulis. Mungkin ada beberapa yang belum tahu arti dari wisata literasi. Wisata literasi adalah kegiatan berpergian untuk menambah pengetahuan dan bersenang-senang dengan objek utamanya buku. Mengapa buku? Karena buku merupakan sumber ilmu. Maka kegiatan ini akan memperluas pengetahuan dengan cara apa yang dilihat, dibaca, dirasakan, serta bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan program Senesti Wisata Literasi, seluruh sudut SMP Negeri 1 Mauspati dijadikan tempat untuk menimba ilmu, baik itu di ruangan, serambi, lapangan, taman, kantin, bahkan di toilet pun ada ilmunya. Untuk lebih lengkapnya, nanti akan saya berikan kepada rekan-rekan saya yang bertugas sebagai Duta Baca, Duta Literasi, dan Duta Wisata Literasi. Saya sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 1 Mauspati, Magetan, Jawa Timur, mengajak seluruh Ketua OSIS khususnya di Provinsi Jawa Timur untuk ikut menyukseskan Senesti Wisata Literasi. Oke, untuk lebih lengkapnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Kak Henaya. Silahkan. Terima kasih Kak Tisha. Sebelumnya, hai, perkenalkan nama saya Kinaya Zahra Adira Putri sebagai Duta Baca. Tugas utama Duta Baca adalah sebagai motivator peningkatan minat baca, civitas akademika, perpustakaan SMP Negeri 1 Mauspati, serta sebagai pengungkit dan memperkuat kegiatan perpustakaan dalam gerakan Gemar Membaca. Tentunya dapat menambah ilmu pengetahuan loh. Tempat ini memiliki berbagai jenis buku seperti novel, buku cerita rakyat, buku kumpulan puisi, dan lain-lain. Dan tentu saja karya-karya anak Ceris ada di SMP Negeri 1 Mauspati loh. Setiap siswa yang mengunjung, kami berusaha semua siswa untuk gemar dan membudayakan membaca. Dari kegemaran membaca tersebut tentunya akan mendapatkan ilmu dan akan untuk menulis. Kami akan menyadarkan semua warga sekolah, baik siswa, guru, karyawan, bahkan tukang kebun pun mampu dan mau membaca dan menulis. Kami wajibkan minimal one person, one book, sehingga kami berani mencanangkan berburu 1000 buku karya Senesti. Cara terbaik untuk menanamkan budaya literasi yang kuat pada seseorang adalah dengan menjadikannya sebagai seorang penulis. Karena setiap penulis secara otomatis akan melewati tahapan membaca, berpikir, dan tentu saja menulis serta berkreasi.
Penguatan budaya literasi adalah kunci memajukan negeri ini. Untuk lebih lengkapnya, akan saya serahkan ke rekan saya, Kak Nadia. Silakan. Terima kasih Kak Hinaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Aulia sebagai Duta Literasi. Tugas saya sebagai Duta Literasi berperan mengajak rekan sekolah untuk gemar membaca, menulis, dan berpikir kritis. Selain itu, Duta Literasi mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu mengevaluasi informasi dari luar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sekolah berperan penting dalam kreativitas siswa dan guru untuk mendongkrak literasi bangsa. Apa sih maksudnya? Maksudnya di sini adalah sekolah dapat mengembangkan keunggulan dalam literasi dimulai dari membaca hingga menulis. Gerakan literasi sekolah baru rutinitas saja. Gerakan saatnya kini mendorong gerakan literasi sekolah menghasilkan karya otentik dari siswa dan guru. Sekolah tidak hanya menyediakan perpustakaan dengan fasilitas buku-buku yang menarik, ruangan yang nyaman, tetapi pembelajaran di sekolah mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi siswa. Kompetensi literasi yang baik mampu menghindari ancaman hoaks dan tidak mudah terprovokasi oleh berita palsu. Nah, wujud dari gerakan literasi di SMP Negeri 1 Mauspati sendiri adalah Mahkota Senesti dan sudah mencetak buku lebih dari 50 karya warga Senesti. Dan buku-buku yang lainnya masih dalam proses cetak. Karena literasi adalah pintu gerbang peradaban, semakin baik literasi siswa, semakin baik pula wawasan siswa. Semakin baik wawasan siswa, semakin baik pula prestasi siswa. Untuk lebih lengkapnya, saya akan serahkan ke rekan saya, Kak Widya. Silahkan. Terima kasih Kak Nadia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Hernadi sebagai Duta Wisata Literasi. Tugas Duta Wisata Literasi adalah sebagai pembicara dan membagikan informasi tentang potensi Senesti wisata literasi kepada masyarakat luas, sehingga tertarik untuk mengunjungi SMP Negeri 1 Mauspati. Wisata literasi merupakan atraksi wisata yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan menulis. Di sekolah kami, para siswa membuat berbagai cerita yang dijadikan menjadi satu dan dibuat menjadi sebuah buku. Sekolah kami juga sudah membuat sebuah buku berupa majalah, yaitu Mahkota Senesti, dan karya buku bermacam jenis. Selain itu, sekolah kami juga menyediakan berbagai macam buku untuk dibaca dan berbagai macam spot foto, serta kami memiliki produk unggulan dari lidah buaya, yaitu hand sanitizer dan nata de coco. Kami, SMP Negeri 1 Mauspati, menyambut baik kehadiran para wisatawan yang akan berkunjung. Semoga wisata literasi ini dapat menjadi salah satu tonggak pembangunan. Untuk selanjutnya, akan saya kembalikan kepada rekan saya, Kak Tisa. Silahkan. Terima kasih Kak Widya. Itulah beberapa penjelasan dari rekan-rekan saya. Semoga menjadi referensi kalian yang ingin berkunjung di Senesti Wisata Literasi. Jalan-jalan ke Magetan, jangan lupa beli jenazah lagi. Kunjungan teman-teman, kami tunggu di Senesti. Sekian dari kami, perwakilan SMP Negeri 1 Mauspati. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Salam literasi, salam Ceris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali semangat dan antusiasnya para duta dan ketua OSIS yang cantik-cantik ini. Kami infokan bagi sahabat Ceris yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung menekan tombol raise hand di bawah ataupun bertanya melalui kolom chat. Dan bagi penanya yang berada di room Zoom meeting ataupun yang berada di streaming YouTube Narasi 7.
Selanjutnya sahabat Ceris dan para penonton di YouTube channel Narasi 7 untuk menyaksikan karya-karya para novelis Ceris Jawa Timur yang dibuat dalam bentuk digital, kalian bisa langsung membuka channel Narasi 7. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe karena subscribe itu tidak pernah membayarkan. Kita kan suka yang gratis-gratis gitu kan ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke sesi presentasi. Kira-kira kita akan ditemani oleh siapa ya? Kalau saya baca-baca, saya terawang tuh, sudah kayak Dinda Kiyoshi gitu ya sepertinya. Nah, saya tuh melihat kita itu akan ditemani oleh para bidadari-bidadari gitu ya. Mungkin akan ditemani oleh bidadari surga, mungkin ya, amin. Oke, jadi kita akan langsung ditemani oleh ketiga penulis hebat. Mereka adalah penulis cerita Islami dari berbagai daerah di Jawa Timur loh. Nah, siapa sih kira-kira mereka? Kita langsung saja ke sesi presentasi. Baik, yang pertama kita akan berkenalan dengan Kak Nadia dari SMA Negeri 9 Kota Malang. Halo, Assalamualaikum Kak Nadia. Waalaikumsalam Kak Dinda. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Maharani dan bisa dipanggil Nadia. Saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur dan bersekolah di SMA Negeri 9 Kota Malang. Tahun ini memang terasa berbeda dari tahun sebelumnya, di mana kita harus beradaptasi dengan mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga tubuh dari serangan COVID-19. Dan oleh sebab itu, acara roadshow Celoteh Anak Ceris 2 dilaksanakan secara online. Oh iya, sebelumnya saya berterima kasih kepada orang tua saya, Bapak Ibu Guru, dan juga pembimbing, serta teman-teman yang telah mendukung karya novel saya yang berjudul Usaha dan Doa. Awal karir saya menjadi penulis sudah saya mulai sejak saya duduk kelas 2 SMP, karena ketertarikan saya membaca buku cerpen dan novel. Saya pun mulai untuk membuat cerpen dan mengirimkannya di berbagai koran dan juga majalah. Awalnya ada beberapa koran dan majalah yang tidak menerima karya saya. Itu deg-degan banget itu. Apalagi kalau dikira-kira menulis novel itu kan kira-kira atau cerpen itu ya itu 2 minggu. Itu paling cepat. Terus nanti dikirim lewat email kan, email majalah dan koran. Nah itu paling deg-degan itu nunggu diterima atau enggaknya. Kalau diterima alhamdulillah, tapi kalau enggak, aduh itu nunggunya sebulan. Apalagi di kondisi yang kita nunggu di rumah, terus ya kita cuman berharap diterima gitu. Karena kalau diterima kan kita juga dapat bonus tuh. Nah, tapi alhamdulillah dari hasil kerja keras saya akhirnya ada beberapa karya-karya yang diterima dan akhirnya bisa masuk koran sama majalah. Oke. Novel yang saya buat itu bercerita tentang seorang siswi kelas 1 SMA yang merupakan anak pertama yang tumbuh dari keluarga hangat bersama kedua adik kembarnya. Ia memiliki keinginan untuk membahagiakan orang tuanya dan menjadi contoh yang baik untuk kedua adiknya yang bernama Rita dan Raka. Ia bersyukur karena tumbuh dalam keluarganya yang cukup sederhana, namun dapat memberikan kehangatan untuknya. Walaupun kondisi ekonomi Lela sempat menurun, namun itu tidak akan mengubah tolak ukur semangatnya dalam belajar. Lela juga membantu kondisi ekonomi keluarganya dengan berjualan kue di sekolah. Saya membuat karya novel Usaha dan Doa ini itu karena percikan inspirasi dari ibu saya. Ibu saya waktu muda itu cantik, pintar, aktif di sekolah, jadi ya lumayan populer. Apalagi waktu itu mama saya pernah jadi model majalah pas SMA. Yang pasti banyak yang tertarik sama mama saya. Nah itu juga awal kisah ayah saya bertemu dengan mama saya. Aduh udah, lanjut. Jadi gini, saya pernah tuh diceritain sama mama saya. Waktu mama saya kecil itu suka banget jualan. Entah itu jualan gorengan, jualan kanvas, apapun itu. Waktu mama saya ada tugas kelompok untuk melukis, mama saya juga langsung tuh ke agen pabrik kanvas untuk beli misalnya 1 lusin gitu kan. Nanti tuh kan dapat diskon promosi. Terus habis itu nanti dijual ke teman-temannya dengan harga yang pasaran.
Nah, itu merupakan salah satu teknik supaya mendapat keuntungan. Dan itu usaha mama saya yang bikin, wah, bagus tuh, boleh tuh dicontoh. Mama saya juga suka menabung. Jadi, karena mama saya suka menabung, akhirnya di umurnya yang ke-20 tahun, mama saya bisa membuka kafe, restoran masakan Padang, dan bisa membiayai kuliahnya dan juga ketiga adiknya. Dan itu yang bikin saya terinspirasi untuk membuat novel ini, yaitu novel yang berjudul Usaha dan Doa. Dari sini kita mengetahui kalau usaha itu tidak akan mengkhianati hasil jika disertai dengan doa. Saya berharap dari kisah ini, entah dari cerita novel ataupun dari cerita ibu saya, kita bisa mengambil pelajaran, tidak hanya dirasakan saja tetapi juga dijadikan tauladan dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang usaha tidak akan mengkhianati hasil jika disertai dengan doa. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya, dan mohon maaf jika ada salah atau kurangnya. Salam literasi, salam ceris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa sekali. Emang sepertinya itu kecantikannya mamanya itu menurun ya kepada anaknya. Jadi sangat super sekali. Usaha anaknya juga ingin menjadi seorang novelis itu sama dengan usaha mamanya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga gitu ya. Waduh, keren sekali Mbak Nadia, terus berkarya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke novelis kita yang selanjutnya. Kira-kira ada siapa ya? Langsung saja kita akan dipandu oleh rekan saya yang paling cantik. Enggak sih ya, kan semua perempuan cantik, jadi dia itu adalah salah satu yang paling tercantik. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Salma Ina Saadati. Terima kasih Kak Dinda. Hai Kak Dinda. Hai Kak Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ceris, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. By the way, udah tanya kabar kayak gini, tapi kita belum kenalan nih. Hai, kenalin Sobat Ceris, namaku Salma Ina Saadati, Ketua OSIS SMP Negeri 1 Madiun. Sebelum aku mengenalkan novelis kedua kita hari ini, aku mau mengingatkan nih ke kalian bahwa setelah sesi ini ada sesi tanya jawab, di mana kalian yang ada di rumah, baik yang menyaksikan melalui channel YouTube Narasi 7, maupun yang mengikuti acara ini melalui Zoom meeting, kalian bisa banget loh bertanya. Nah, untuk yang menyaksikan melalui channel YouTube Narasi 7, kalian bisa langsung bertanya melalui kolom live chat. Sedangkan untuk yang mengikuti acara ini melalui Zoom meeting, juga boleh banget loh untuk bertanya melalui kolom chat atau menekan tombol raise hand. Oke, untuk novelis selanjutnya, ada Kak Diah Aulia dari SMA Negeri 1 Kawedanan Magetan dengan novelnya yang berjudul Lorong Kaca. Selamat pagi Kak Diah. Hai Kak Salma, moderator kita yang cantik pada hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua sahabat Ceris, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang menonton melalui streaming Narasi 7. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, karena berkat kesempatan dan ridhonya saya dapat bergabung pada acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada keluarga saya, tim Telaga Ilmu, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kawedanan, Bapak Ibu Guru, teman-teman, serta semua pihak yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan satu persatu, tapi semoga tidak bisa mengurangi rasa hormat saya. Perkenalkan, nama saya Diah Aulia Ayudin Sukma. Saya merupakan siswa kelas 11 dari SMA Negeri 1 Kawedanan, Kabupaten Magetan. Kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang novel saya yang berjudul Lorong Kaca. Lorong Kaca merupakan sebuah cerita Islami yang saya gabungkan dengan sedikit genre fantasi. Mungkin terdengar aneh, karena saya menggabungkan dua genre yang bisa dibilang sangat berbeda. Tapi saya ingin mencobanya, karena saya setelah melihat teman-teman saya itu ternyata kebanyakan dari mereka kalau membaca cerita itu genre fiksi remaja, terutama adalah roman. Mungkin relate dengan kehidupan remaja yang sudah saya melihat ternyata banyak dari mereka juga yang sedikit minat dengan cerita Islam.
Dari situ saya terdorong bahwa gimana sih cerita Islam itu agar bisa tetap dinikmati walaupun dengan suasana yang santai, tidak terlalu kaku tapi masih dengan nilai Islamnya masih bisa tersampaikan. Dan terciptalah Lorong Kaca ini, sebuah inovasi sederhana dari saya yang semoga saja bisa diterima dengan baik. Seperti itu. Kaca ini saya menonjolkan 2 poin. Pertama adalah nilai kepedulian atau tolong-menolong terhadap sesama. Di sini saya mengambil sisi dari Bara menolong Karin. Bara yang awalnya hanya menganggap Karin sebagai pasien, sama seperti pasien lainnya, namun ternyata lebih dari itu dan beliau dibawa ke sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah pernyataan bahwa semua itu adalah rencana Allah. Di sini mungkin mencakup keseluruhan cerita, mulai dari pertemuan tak sengaja antara Bara dan Karin, mulai dari perjalanan mereka sampai dibawa ke Lorong Kaca, bahkan sampai ke tempat misterius itu. Di sini saya ingin menggambarkan bahwa segala sesuatunya itu adalah semua sudah rencana Allah dan kita hanya menjalannya. Seperti itu. Mungkin sahabat Charis itu yang dapat saya sampaikan dari cerita saya yang berjudul Lorong Kaca. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam Charis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali kan teman-teman, Islam digabungkan dengan dunia fantasi, di mana kita diajak berkelana ke imajinasi liarnya milik Kak Diah. Itu sesuatu yang keren ya, agama Islam digabungkan dengan fantasi, dan itu bisa diterima dan dibaca dengan asyik. Masih dengar saja sudah asyik, apalagi nanti kalau dibaca. Nah, untuk membaca selengkapnya, kalian bisa langsung cek website cari indonesia.com, ketuk di bagian atas dan pilih opsi student untuk mencari judul Lorong Kaca milik Kak Diah. Baik, terima kasih Kak Diah kepada kalian bahwa setelah sesi ini ada sesi tanya jawab di mana kalian yang ada di rumah, baik yang menyaksikan melalui channel YouTube Narasi 7 maupun yang mengikuti acara ini melalui Zoom meeting, kalian bisa banget loh untuk bertanya. Nah, untuk yang menyaksikan melalui channel YouTube Narasi 7, kalian bisa langsung bertanya melalui kolom live chat. Sedangkan untuk yang mengikuti acara ini melalui Zoom meeting, juga boleh banget untuk bertanya melalui kolom chat atau menekan tombol raise hand. Oke, untuk novelis ketiga ini, ada Kak Dias Eka Prasasti dari SMA Negeri 1 Pelemahan Kediri, dengan karya novelnya yang berjudul Dari Ibu Untuk Ibu. Assalamualaikum Kak Dias. Waalaikumsalam Kak Salma. Tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kakak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam Charis. Before I present my novel, saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah mendukung saya dalam berkarya, serta kedua orang tua saya, dan tidak lupa saya sangat berterima kasih kepada tim Telaga Ilmu karena kesempatan yang telah diberikan untuk menunjukkan karya novel Charis saya ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Charis yang saya banggakan, baik yang mengikuti room Zoom ataupun yang menyaksikan streaming di Narasi 7 ini. Perkenalkan, saya Dias Eka Prasasti, kelas 11 dari SMA Negeri 1 Pelemahan Kediri. Saya adalah penulis buku berjudul Dari Ibu Untuk Ibu. Ini adalah novel Charis pertama saya. Lalu, mengapa sih saya memberikan judul Dari Ibu Untuk Ibu? Ini karena dalam buku ini saya menceritakan tentang seorang ibu yang hidup dengan gadis kesayangannya. Gadis ini selalu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari sang ibu, mulai dari ia kecil hingga tumbuh dewasa. Dari ibu, gadis ini mendapatkan banyak pelajaran di kehidupannya, hingga ia tumbuh dewasa, berbekal ilmu, nasihat, serta doa yang tulus dari ibunya. Ia mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Hingga di kehidupan dewasa ini, gadis ini ingin membalas kasih sayang dan kebahagiaan yang telah diberikan oleh ibunya. Ia ingin memberikan kebahagiaan untuk ibu yang telah memberikan jasa-jasa di hidupnya. Baik, pada novel saya ini menceritakan tentang tokoh utama bernama Azalia Kansa yang biasa dipanggil Ansa.
Dia flashback ke cerita saat masa kecilnya dan perjalanan hidupnya tumbuh dewasa bersama sang ibu yang bernama Khadijah. Saat dia kecil, Ansa adalah anak yang aktif, namun dia itu hanya aktif di dalam rumah. Ansa tidak pernah mau bermain di luar rumah, layaknya anak kecil yang ingin bermain di taman, bermain ayunan, dan sebagainya. Ansa adalah anak kecil yang jarang sekali menangis, walaupun dia terluka, sakit, dan sebagainya. Hingga suatu hari, ibu Ansa mengajaknya bermain keluar rumah. Namun, anehnya dia itu tetap menolak dan memilih untuk bermain di dalam rumah. Hingga suatu hari, ibu Ansa ini mengenalkannya tentang cara memakai jilbab yang baik. Ansa adalah anak yang selalu ingin tahu. Jadi ia banyak bertanya pada ibunya. Dan ibunya ini selalu mengajarkan kebaikan padanya. Singkat cerita, anak Ansa ini sudah memasuki TK, taman kanak-kanak. Dan Ansa pernah divonis mengalami tumor otak. Bayangkan saja, sahabat Ceris. Gadis sekecil Ansa sudah diberikan ujian seberat ini. Bayangkan perasaan seorang ibu yang hancur karena itu. Ibu Ansa selalu berdoa dan berusaha demi kesembuhan gadis kecilnya. Hingga Ansa ini menjalani kemoterapi hingga ia bisa sembuh dari sakitnya. Ansa tumbuh menjadi gadis yang selalu mengingat petuah ibunya. Ansa sendiri selalu mengingat dan menjauhi apa saja sih yang tidak boleh dilakukan. Tapi perubahan terjadi pada dirinya saat memasuki masa sekolah dasar. Ia mulai berani mengenal banyak teman di luar. Ia mendapatkan sahabat bernama Sira dan Jo saat sekolah dasar. Dalam persahabatan mereka, banyak bercerita tentang kehidupan masing-masing, keluarga, dan sebagainya. Sira yang sedari kecil sudah ditinggal kedua orang tuanya, serta Jo yang memiliki orang tua lengkap. Namun, dia tidak merasa bersyukur dan bahagia. Semua itu menjadi bahan pelajaran di kehidupan Ansa. Ia juga banyak bercerita serta menasehati temannya dengan ilmu yang didapatkan dari ibu. Kemudian pada masa SMP, kehidupan remaja gadis ini benar-benar dimulai. Ia ditemani dengan gadis bernama Vina dan Sherin. Mereka banyak mengubah kehidupan Ansa. Saat kehidupan remaja Ansa datang, masalah pun juga turut datang di kehidupannya. Di sini saya memunculkan konflik yang insya Allah menarik untuk dibaca oleh sahabat-sahabat Ceris. Di keluarga Ansa ini sempat mendapatkan ujar kebencian seperti fitnah dari seseorang yang membencinya. Namun hatinya tetap tabah dan ikhlas dalam menghadapi itu semua. Itu pun diajarkan pada gadisnya yang bernama Ansa agar tahu makna kehidupan yang sebenarnya. Pada suatu hari, pergaulannya dengan salah satu sahabat Ansa merubah gadis ini menjadi gadis yang membangkang ibunya. Namun, sekali lagi, ibu Ansa tetap bersabar dalam menasehatinya, walaupun itu sangat sulit. Sekian lama, penyesalanlah jalan akhirnya. Ansa kembali menjadi gadis yang sayang dan patuh kepada sang ibu. Namun, sahabat Ceris, bukan lagi Ansa sebagai gadis kecil. Ia telah mendapatkan pria yang menjadi pasangan hidupnya yang akan menuntunnya menggantikan sang ibu. Ansa ingin kebahagiaan yang didapatkan dari ibunya selama ini, ia bisa membalasnya untuk sang ibu. Although that's not enough to replace all the happiness that mothers give us. Jadi,
Sahabat-sahabat Ceris, inti dari isi buku saya ini adalah tentang perjuangan seorang ibu kepada anaknya. Sehingga sudah seharusnya kan ya, kita sebagai seorang anak selalu berbakti kepada ibu dan ayah. Dan saya mengambil pelajaran dari Quran Surat Luqman ayat 14. Sahabat-sahabat Ceris, seperti itulah sedikit penjelasan mengenai isi dari novel saya yang berjudul Dari Ibu untuk Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam Ceris. Baik, terima kasih Kak Dias. Sobat Ceris, buku adalah jendela dunia di mana kita bisa melihat isi dunia tanpa melakukan perjalanan membaca sebuah halaman. Baik, itu tadi presentasi dari ketiga novelis kita. Sahabat Ceris, sebelum kita mulai sesi tanya jawab, mari kita saksikan video persembahan dari Novel Ceris Jawa Timur yang sangat keren loh. Selamat menyaksikan. Nah, itu tadi video keren dari novelis Jawa Timur. Dari tadi kita udah bahas banyak buku nih, karya kakak-kakak pintar kita. Kalian pasti punya banyak pertanyaan dong mengenai beberapa buku yang sudah dibahas tadi. Maka dari itu, untuk teman-teman yang di rumah, baik yang menyaksikan melalui channel YouTube Narasi 7 maupun melalui Zoom Meeting, kalian bisa banget bertanya seputar buku yang kita bahas. Nah, untuk yang menyaksikan melalui channel YouTube Narasi 7, kalian bisa langsung bertanya melalui kolom live chat. Sedangkan untuk yang menyaksikan melalui Zoom Meeting, juga boleh banget untuk bertanya melalui kolom chat atau menekan tombol raise hand. Akan ada beberapa pertanyaan yang akan diambil di sesi ini. Nah, sambil menunggu sahabat Ceris di rumah bertanya, aku mau mengingatkan kepada kalian semua bahwa acara ini juga ditayangkan di YouTube channel Narasi 7.
Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke, di kolom chat di Zoom meeting ini sudah ada pertanyaan dari Kak Titan Gading. Assalamualaikum Kak Titan. Waalaikumsalam Kak Salma. Nah, bagaimana pertanyaannya? Silahkan disampaikan dan ditujukan untuk siapa? Ya, baik Kak Salma, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titan Gading Triaksa, Ketua OSIS SMP Negeri 12 Madiun, dan pertanyaan saya ditujukan untuk Kak Diah Aulia. Pertanyaan saya adalah, dari mana saja sih Kak Diah mendapatkan inspirasi untuk menciptakan karya novel Lorong Kaca yang dengan unik menyatukan dua genre antara religi dengan fantasi? Kemudian, apa motivasi Kak Diah untuk menyatukan kedua genre yang bisa dibilang memiliki sifat yang berbeda ini? Terima kasih. Sekian pertanyaan dari saya. Maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Kak Diah dijawab. Ya, baik Kak Titan atas pertanyaannya, terima kasih. Jadi motivasi dan inspirasi saya dalam menulis cerita Lorong Kaca ini. Pertama, mungkin saya akan menjawab motivasi. Motivasi saya dalam menulis novel Lorong Kaca ini yaitu adalah dengan dari melihat teman-teman saya tadi yang ternyata masih sangat sedikit yang minat untuk membaca cerita Islami. Dari situlah saya ingin membuat sebuah inovasi kecil, yaitu dengan menggabungkan dua genre antara Islam dengan fantasi. Tapi kenapa sih Kak harus fantasi? Karena saya menganggap bahwa fantasi adalah sebuah tempat di mana saya bisa berimajinasi dengan bebas. Di fantasi ini saya bisa dengan mudah atau dengan bebas menciptakan imajinasi, menciptakan alur-alur yang menarik insya Allah dalam mengembangkan cerita Islami seperti ini. Contohnya saja di cerita Harry Potter, di sana ada kekuatan-kekuatan sihir, di mana di kutuban nyata itu tidak ada. Tapi di fantasi itu boleh-boleh saja ada kekuatan-kekuatan sihir seperti itu. Dan disitulah saya bisa menciptakan sebuah imajinasi untuk cerita saya ini. Dan untuk inspirasi, sebenarnya inspirasi untuk memunculkan nilai fantasi ini saya tidak ada. Maksudnya seperti membaca buku atau menonton film terus saya mendapatkan ide, itu bukan seperti itu. Jadi inspirasinya mungkin dari saya sendiri. Saya jadi kepikiran sendiri ide untuk membuat alur fantasi itu. Dan untuk nilai tolong-menolongnya, itu saya sebenarnya memiliki sebuah pengalaman. Jadi dulu pernah melakukan sebuah hal kecil yang terkaitan dengan nilai tolong-menolong. Dan setelah merasakan itu, saya merasakan kayak, wah ternyata nikmat banget ya melakukan nilai tolong-menolong gitu. Jadi di sini saya ingin memunculkan nilai itu agar semua sahabat Charis yang membaca novel Lorong Kaca ini itu bisa tersampaikan pesan dari buku ini dan semoga saja bisa dipraktekkan di kehidupan nyata. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Semoga jawaban dari Kak Diah bisa menjawab pertanyaan dari Kak Titan Gading. Oke, selanjutnya saya melihat ada yang raise hand lagi nih. Ada Kak Aldila Lala. Hai Kak Aldila Lala. Halo Kak Salma, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Helina Lesti, bisa dipanggil Lala. Saya perwakilan dari SMP Negeri 1 Madiun. Pertanyaan ini saya tujukan untuk Kak Nadia. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, berapa waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan novel, usaha, dan juga doa? Yang kedua, apakah tokoh dalam novel, usaha, dan doa memiliki arti tertentu? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana nih Kak Nadia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama itu berapa lama waktu ya? Kalau waktu itu sekitar, itu nggak sampai sebulan, karena juga saya itu lebih, lebih mikir alurnya daripada ngetiknya gitu. Jadi yang bikin lama itu alurnya gitu. Cari sesuatu yang alurnya itu nggak mudah ditebak gitu. Itu yang paling susah. Jadi
saya itu lebih memikirkan alurnya terlebih dahulu, baru ngetiknya. Terus untuk yang pertanyaan kedua tadi, apa tadi? Ya, untuk pertanyaan yang kedua, apakah tokoh dalam novel Usaha dan Doa memiliki arti tertentu? Iya, terima kasih. Kata nama Lela itu kan tokoh utama kan ya. Jadi Lela itu memiliki arti anak yang mandiri, pekerja keras, dan bertanggung jawab. Nah itu juga sesuai dengan karakter dari novel, sesuai dengan judulnya itu dari novel Usaha dan Doa. Itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nadia atas jawabannya. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang raise hand lagi, ada Kak Aura Mega. Assalamualaikum Kak Aura Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Mega Livana. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Pandar. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Kak Dias Eka Prasasti mengenai novel Dari Ibu untuk Ibu. Nah, di sini saya ada dua opsi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apa sih harapan setelah menulis cerita tersebut? Kemudian kegiatan menulis ini sudah dijalani sejak kapan? Dan apakah ini memang sudah hobi atau bagaimana? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Silakan dijawab untuk Kak Dias Eka. Baik, terima kasih Kak Aura Mega ya untuk pertanyaannya. Jadi harapan saya ini untuk generasi milenial Indonesia agar bisa terus mengembangkan karyanya dan terutama itu di bidang literasi, terutama penulisan ya. Dan saya berharap juga generasi milenial, terutama sahabat-sahabat series dimanapun berada, untuk senang membaca. Karena seperti yang kita tahu, membaca itu bisa, dari membaca kita itu bisa mendapatkan banyak pelajaran, informasi yang berharga. Sehingga membacalah dan menjadi generasi muda yang penuh karya. Untuk pertanyaan kedua, boleh diulangi, mohon maaf. Apakah kegiatan menulis ini sudah hobi dari dulu ataukah bagaimana Kak? Untuk menulis saya memang sudah hobi dari SMP. Awalnya itu saya lebih senang membaca, terus banyak termotivasi gitu dari penulis-penulis buku, jadi pengen menulis gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, di sini saya melihat ada Kak Marsyanda Prilia. Assalamualaikum Kak Marsyanda. Waalaikumsalam Kak Salma. Terima kasih untuk Kak Salma yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsyanda Prilia dari SMK Muhammadiyah 3 Ndolopo. Di sini saya mau bertanya untuk Kak Dias Eka dengan novel berjudul Dari Ibu untuk Ibu. Dalam penulisan novel tersebut, Kakak mengambil satu judul atau tema tersebut dari mana? Apakah dari pengalaman pribadi, atau pernah mendengar cerita atau melihat cerita tersebut? Atau mungkin hanya imajinasi Kakak saja? Dan apa kesulitan Kakak saat melakukan penulisan novel tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Marsyanda atas pertanyaannya. Pada novel ini sebenarnya dari imajinasi saya sendiri ya, dan saya berusaha untuk memahami kejadian-kejadian di sekitar saya. Jadi itu saya memikirkan apa sih tema atau judul yang cocok untuk cerita Islami dan menarik. Lalu tiba-tiba terlintas di pikiran saya ya, untuk membuat cerita tentang ibu gitu. Kemudian saya berusaha untuk menyambungkan dengan keadaan generasi milenial saat ini. Kan banyak tuh ya yang masih belum sadar gimana sih beratnya perjuangan seorang ibu itu. Dan pertanyaan kedua, apa sih kesulitan saya dalam menulis? Sebenarnya
itu tergantung mood ya. Kalau nggak mood ya saya sulit gitu untuk memikirkan gimana sih alurnya, dan juga saya itu sulit dalam menentukan alur gitu, dan berusaha mencari gimana sih alur yang baik dan agar tidak rancu gitu. Itu saja, semoga menjawab ya Kak Mas. Terima kasih Kak Dias. Terima kasih Kak Dias. Nah, untuk mungkin satu pertanyaan lagi untuk yang dari Zoom meeting, ada Kak Alrik Lana Samudra. Assalamualaikum Kak Alrik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Salma. Saya ada pertanyaan untuk Kak Nadia. Apa saja rintangan yang dihadapi saat pembuatan novel usaha dan doa? Dan bagaimana cara Kak Nadia ini menemukan ide karya untuk pembuatan novel? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Kak Nadia. Waalaikumsalam. Silakan dijawab pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama tadi, bisa diulang? Apa saja rintangan yang dihadapi saat pembuatan novel usaha dan doa? Rintangannya itu sebenarnya tergantung juga. Jadi, kadang kan kalau semisal kita lagi ngetik gitu, terus tiba-tiba komputernya mati gitu. Nah, itu rintangannya. Jadi harus ngetik lagi gitu. Terus kalau rintangan juga seperti tadi katanya Kak Dias ya tadi ya, itu kita kayak tergantung mood juga. Karena kalau semisal moodnya lagi nggak baik, kita itu kalau mau mikir juga jadi nggak bagus gitu. Intinya sebenarnya kalau membuat novel itu menurut saya yang pertama itu inspirasi itu nggak selalu kita yang menciptakan gitu. Kita bisa kayak mendengar dari orang cerita-cerita inspiratif, kita dapat kisah inspirasi. Dari mimpi juga bisa. Kalau kita lagi mimpi, terus kita mimpi lagi apa gitu kan, itu dimasukkan ke dalam novel itu juga bisa. Jadi sebenarnya bisa dari mana-mana gitu. Itu saja sih. Terus yang pertanyaan kedua tadi apa? Bagaimana cara Kak Nadia menemukan ide karya untuk pembuatan novel? Cara ide karya. Kalau ide karya itu ya tadi mungkin bisa dari kayak cerita-cerita dari temen, mungkin bisa dari lewat beberapa kayak nasihat dari orang tua. Jadi kalau misal ada orang tua yang nasihatin, kamu itu jangan kalau makan duduk gitu loh, jangan berdiri gitu. Nanti kita bisa bikin novelnya kalau duduk itu ada sopan santunnya. Kita kalau makan harus ada sopan santunnya. Sebenarnya itu juga tergantung sih. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Nadia atas jawabannya. Nah, untuk teman-teman yang ada di live YouTube ini ada yang bertanya untuk Kak Dias dan juga Kak Nadia. Gimana sih Kak caranya biar semangat nulis? Terus saya itu kayak rumit gitu mau nulis, itu males gitu. Dan untuk Kak Diah, bagaimana cara menulis yang mampu? Mungkin sebelum ke pertanyaan yang tadi, ada pertanyaan untuk Kak Diah Aulia. Harapan Kak Diah terhadap buku Lorong Kaca untuk para kaum milenial bagaimana ini? Untuk Kak Diah, mohon dijawab. Ya, baik. Untuk harapan dari cerita Lorong Kaca ini, mungkin seperti poin yang ingin saya munculkan di novel Lorong Kaca, terutama adalah poin kepedulian atau tolong-menolong. Jadi, secara tidak langsung saya ingin mengajak sahabat Charis semuanya bahwa yuk bareng-bareng membuat kebaikan sesederhana apapun itu, karena menolong atau berbuat baik itu tidak harus menunggu kita hebat, kuat, atau terkenal, karena menolong itu adalah panggilan hati dan sewaktu-waktu bisa kita lakukan kepada siapapun itu, tidak memandang ras, suku, dan budaya. Jadi saya ingin mengajak kepada semuanya bahwa di kehidupan ini tuh kita tidak sendiri, kita butuh orang lain dan orang lain pun juga mungkin juga butuh kita. Jadi tidak ada salahnya untuk berbuat baik dan itu akan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Mungkin itu. Baik Kak Diah, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir untuk ketiga novelis kita hari ini.
Untuk Kak Dias dan Kak Nadia, gimana sih Kak caranya biar semangat nulis? Terus saya itu kayak rumit gitu, mau nulis itu males gitu. Nah, untuk Kak Dias, bagaimana cara menulis yang mampu memunculkan imajinasi tinggi atau meningkatkan emosional bagi pembacanya? Terima kasih. Bisa dimulai dari Kak Dias dan Kak Nadia dulu mungkin untuk menjawab pertanyaan yang saya bacakan tadi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk apa menulis itu ya, kalian tuh kita tuh butuh inspirasi dari luar ataupun kita itu bisa mengambil pengalaman-pengalaman yang dari kita sendiri ataupun dari orang-orang di sekitar kita. Kita juga bisa berimajinasi seperti kita yang suka halu itu juga bisa dibuat cerita loh, malah lebih bagus. Kalau untuk yang malas menulis gitu ya, bukan malas sih, mungkin nunggu mood ya. Jadi kita itu harus kalau moodnya itu harus dibagusin dulu. Jadi kita bisa fokus dalam satu topik itu, satu cara untuk menulis. Jadi alurnya bisa runtut gitu, sesuai yang kita mau. Mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Kak Dias. Nah, untuk Kak Nadia nih, bagaimana untuk menjawab pertanyaan biar semangat nulis, terus biar nggak males gitu gimana Kak? Untuk Kak Nadia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya cara supaya kita lebih cepat semangat itu motivasi. Motivasi itu kan nggak cuma dari dalam, dari luar. Ada motivasi dari orang tua, teman-teman gitu. Dan motivasi itu juga yang bikin kita itu jadi naik moodnya. Jadi gimana caranya? Kan orang-orang kan tergantung naikin moodnya itu gimana. Ada yang moodnya naik kalau makannya itu banyak gitu. Makanya harus dibanyakin biar moodnya makin tinggi gitu. Ada yang kalau mau naikin mood itu harus kayak dengerin lagu dulu gitu. Bahkan dari dengerin lagu itu juga kita bisa dapat inspirasi loh, dari liriknya juga kan ya. Terus kalau pesan ya dari saya itu, yang pertama itu kalau pingin nggak malas itu harus niat. Habis niat itu usaha dan doa gitu. Udah itu aja. Oke, terima kasih Kak Nadia. Untuk selanjutnya ada pertanyaan Kak Dia. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk menutup sesi tanya jawab kali ini. Bagaimana cara menulis yang mampu memunculkan imajinasi tinggi atau meningkatkan emosional bagi pembacanya? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memunculkan imajinasi tinggi. Gimana ya? Saya itu tipe orang yang kalau suka berimajinasi gitu. Jadi kalau misalkan memikirkan ide untuk menulis, kalau benar-benar dipikirkan secara serius itu terkadang tidak muncul-muncul. Tapi kalau sedang diam itu kadang muncul sendiri. Jadi mungkin dengan itu saya bisa kayak kalau ada ide itu segera dikembangkan dan segera ditulis atau dicatat agar tidak lupa. Dan selain itu, saya juga mungkin lebih banyak membaca cerita tentang fantasi, karena saya juga suka itu. Jadi mungkin mendapat referensi dari cerita-cerita yang saya baca dan bisa jadi referensi saya juga untuk menulis cerita saya sendiri, seperti itu. Dan untuk meningkatkan emosional bagi pembaca, itu mungkin bisa dimaksudkan dalam kita dalam membuat dialog ataupun menyusun kata-kata dalam cerita itu sendiri. Misalkan dalam dialog itu bisa kita pengaruhi dengan tanda baca, misalkan marah, tanda bacanya tanda seru atau apa gitu, bisa memunculkan rasa emosional atau kita sebagai kayak memberi jiwa pada kalimat yang kita tuliskan di cerita itu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dia. Nah, sesi tanya jawab kali ini saya kira sudah cukup. Pergi ke Jakarta membeli jamu, tidak lupa juga membeli susu. Ayo anak muda sudah idemu, mari berliterasi bersamaku. Nah, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada rekan kerja saya yang sangat cantik ini, ada Kak Audi. Assalamualaikum Kak Audi. Waalaikumsalam Kak Salma.
Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Salma dan sahabat Cherry sekalian. Selanjutnya adalah penyampaian komentar atas 3 presentasi sebelumnya. Yang pertama ada dari Kak Aza Nafiza. Hai Kak Aza. Halo. Kepada Kak Aza dipersilahkan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin kepada Bapak Ibu, juga sahabat-sahabat Ceris yang ada di room Zoom ataupun menyaksikan melalui live streaming di channel Narasi 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam Ceris. Perkenalkan, nama saya Aza Nafiza, biasanya dipanggil Aza, dari SMA Negeri 1 Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan saya kemampuan juga kesempatan sehingga bisa ikut serta dalam acara yang luar biasa ini di Celoteh Anak Ceris 2 di SMPN Negeri 1 Maospati. Selanjutnya saya juga ingin berterima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Ibu Guru Pembimbing, juga pihak Telaga Ilmu, tak lupa pula Bapak Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Maospati yang sudah mendukung hingga detik ini, seperti itu. Langsung saja saya akan memberikan sedikit catatan untuk 3 presentator yang sangat luar biasa. Yang pertama untuk Mbak Nadia Putri Maharani dengan karyanya yang berjudul Usaha dan Doa. Dengan inti yang sudah saya garis bawahi bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu ya Mbak Nadia. Bahwasanya perlu kita ketahui bersama, usaha atau berusaha sering kita ketahui dengan istilah ikhtiar. Nah, ikhtiar ini kan ada temannya tuh biasanya. Ada yang namanya ikhtiar, selanjutnya tawakal, selanjutnya ikhlas dan juga sabar. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa 4 hal ini tidak kita lakukan secara berurutan, tapi yang benar adalah kita lakukan secara bersamaan. Ketika kita berusaha, hendaklah lebih baiknya lagi, kita iringi dengan bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Agar apapun yang terjadi nanti, apapun hasilnya nanti, yang pertama kita tidak akan menemukan yang namanya kekecewaan saat mendapat kegagalan, dan menemukan yang namanya sombong hati atau tinggi hati saat menerima suatu keberhasilan. Seperti itu mungkin. Selanjutnya karya Lorong Kaca dari Mbak Diah Aulia. Mohon maaf. Masya Allah sekali, cerita Islami dipadukan dengan fantasi, sangat luar biasa, sangat jarang kita temui seperti itu. Menceritakan tentang perawat laki-laki yang bertemu dengan keluarga pasiennya seperti itu, berawal dari orang asing yang menjadi saudara kakak beradik seperti itu. 2 poin yang saya dapat dari presentasi Mbak Diah hari ini, yakni nilai kepedulian atau tolong menolong khususnya, dan juga sebagai pengingat kita semua bahwa segala sesuatunya adalah rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita sudah mengetahui bahwa segala sesuatunya adalah rencana dari Allah dan sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah digariskan oleh Allah, sehingga muncul rasa tawakal yang berkaitan dengan Mbak Nadia tadi, bahwasanya ketika kita sudah berserah diri kepada Allah, sudah ditanamkan dalam diri kita bahwa segala sesuatunya itu adalah milik Allah dan hanya Allah yang berhak untuk menentukan apapun hasilnya, sehingga muncul rasa bersyukur, ikhlas, dan sabar menerima apapun yang terjadi. Tidak ada rasa kecewa saat menerima kegagalan, dan tidak ada rasa sombong saat menerima suatu keberhasilan. Seperti itu. Selanjutnya karya dari Ibu untuk Ibu dari Mbak Dias Eka Prasasti. Subhanallah sekali, berbakti kepada Ibu yang terinspirasi dari surah Al-Luqman ayat 12, seperti itu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa ridho orang tua, seperti itu, khususnya adalah seorang ibu, ridho dari ibu. Sehingga karya ini mendorong kita supaya senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibu, juga sehingga kita berbakti kepadanya sebagai tanda syukur, juga sebagai tanda terima kasih kita kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu kita.
Oleh karena itu, karya-karya 3 presentator ini yang sangat luar biasa, yang saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah sangat memotivasi, juga sangat menginspirasi teman-teman sekalian. Semangat berkarya, sukses selalu, jangan lupa berdoa, dan semoga apapun niat baik yang ingin disampaikan, apapun poin-poin baik yang ingin disampaikan, bisa tersampaikan dengan baik pula kepada para pembaca, para pendengar, khususnya di room Zoom ini, ataupun penonton di live streaming channel Narasi 7. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala kesempatan yang sudah diberikan. Salam literasi, salam ceris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aja. Nah teman-teman, untuk selanjutnya ada dari Kak Michelle Patricia Fernanda. Halo Kak Michelle. Oke, terima kasih Mbak Audi. Comment sepa, Jamal Michelle Patricia Fernanda, the Fiandulis Muhammadiyah Wan Dipasono. I am the author of the novel entitled A Good Boy. And here will give a little note for the speaker who has given good performance. Namely to Dia Aulia with a novel titled Lorong Kaca. Lorong Kaca ini mengisahkan tentang betapa pentingnya kita nilai kepedulian dan tolong-menolong. Mengisahkan sosok perawat bara dan si Karin dan kisah petualangnya. Ini menurut saya bagus, apalagi novel ini dipadupadankan dengan 2 genre, yakni fantasi dan islami. Jadi pasti ceritanya seru dan bagus dan tidak monoton. Dari bara, saya mengambil hikmah, berbuat baik itu memang sulit. Harus banyak rintangan yang dilalui. Tapi, teruslah berbuat baik sebagai wujud rasa kasih dan sayang. Next, catatan berikutnya, saya akan berikan untuk Mbak Nadia Putri dengan novel Usaha dan Doa. Menceritakan tentang kegigihan seorang yang menggapai sebuah mimpi dan terus diimbangi dengan doa. Dengan usahanya itu, ia juga mampu mengubah nasibnya sendiri. Dari novel Mbak Nadia, saya mengambil kesimpulan, doa tanpa diimbangi usaha akan berujung sia-sia. Okay. Bagaimana pesan seorang ibu kepada putrinya? Bagaimana kita harus memilah dalam pertemanan, mana yang baik dan mana yang buruk, dan bagaimana kita memperlakukan orang tua, terutama ibu. Jadi, saya teringat salah satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, siapa pertama kali kita berbakti? Beliau menjawab, ibu baru ayah. Maka dari itu, ibu adalah surga bagi kita. Tanpa ibu, kita bukanlah siapa-siapa. Hormati ibumu selagi ada, karena kehilangan ibu adalah sebuah sakit yang luar biasa. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Prosign, see you next time. See you. Terima kasih kepada kedua panelis yang telah membedah karya sahabat Ceris. Catatan dan masukan yang sangat berharga tentu akan mendukung karya yang lebih berkualitas. Sahabat Ceris tercinta, tidak terasa kita di penghujung acara Roadshow Celoteh Anak Ceris 2 yang pada kesempatan ini hadir di SMP Negeri 1 Mospati Magetan. Tiada hal yang patut kita ucapkan selain rasa syukur, karena hari ini kita mendapatkan pelajaran penting untuk peduli berliterasi. Dan mari kita berucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengayuh perahu tanpa nahkoda, perahu elok buatan negeri Katulistiwa. Kami generasi zilenial muda, siap gerakan literasi Indonesia. Saya, Audi Aulia Insani Sudrajat, mohon maaf bila ada kata dan sikap yang kurang berkenan, karena kekurangan milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya adalah pengumuman dan penguatan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Mospati kepada Bapak Edi Siswanto, MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
anak-anakku yang saya banggakan, teman-teman yang luar biasa. Mari kita bersyukur sekali lagi, alhamdulillah, karena kehebatan anak-anak ini bisa membuat suasana luar biasa, bisa membangkitkan semangat untuk berliterasi. Terutama kepada telaga ilmu yang telah mensupport dan tidak jemu-jemunya teman-teman di Mataraman dan pegiat literasi untuk selalu membangkitkan anak-anak muda bergiat di dalam literasi. Sekali lagi saya ucapkan hebat anak-anakku, Anda adalah anak-anak yang hebat. Dengan literasi, mudah-mudahan kita dapat menguasai dunia. Kapan anak-anak kita untuk tampil, mengambil tongkat komando kepemimpinan kalau tidak dimulai dengan sekarang? Kapan lagi anak-anak kita mengaktualisasi ilmunya yang telah diterima di dalam kelas untuk dipraktekkan dalam dunia nyata yang seperti ini? Kapan lagi anak-anak didik kita akan memimpin negeri ini kalau tidak dilatih mulai sekarang? Untuk itu jangan jemu-jemu untuk berlatih menjadi orang-orang yang hebat. Anda harus di depan. Kita-kita yang di belakang memberikan motivasi, memberikan kesempatan untuk Anda supaya bisa memimpin di negeri ini. Kapan anak-anak kita dapat berkomunikasi, berkolaborasi dalam bungkusan literasi untuk memimpin di negeri yang luar biasa ini. Sekarang saatnya kalian semuanya untuk memviruskan membaca, untuk menggelurakan membaca. Dimanapun Anda berada harus suka membaca. Jadikan membaca adalah hobi. Akhirnya ilmunya banyak untuk dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Inilah ajang pembuktian anak-anakku untuk menjadi daya beda dengan anak-anak yang lain. Jutaan anak-anak, ribuan anak-anak yang menjadi daya beda adalah saat ini. Anda tampil dengan luar biasa, dengan karya-karya yang tidak pernah berhenti untuk menulis, menulis, dan menulis. Anak-anakku yang saya banggakan, teman-teman yang luar biasa, anak-anakku yang di sebelah kanan kiri ini menjadi duta baca, duta literasi, duta wisata, dan ketua OSIS ini luar biasa, sehingga bisa mengendalikan organisasi untuk menggerakkan literasi di sekolahnya. Kalian harus menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan kita menjadi pembantu di rumah sendiri. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Barangkali ini ada syair sedikit untuk anak-anakku yang luar biasa ini. Makan ubi di pagi hari, ubinya gosong ditinggal lari. Ayo kita nulis setiap hari untuk mengisi rumah literasi. Anak-anakku yang hebat, suatu saat nanti kita akan bertemu. Kalau sudah luring, mudah-mudahan impian Magetan untuk menjadi mewujudkan rumah literasi yang saat ini sedang dibangun, insya Allah tahun ini akan dibangun dengan uang sekitar 10 M untuk menjadikan Magetan Kabupaten Literasi dan mempunyai ruang untuk bergerak, berkreasi, berinovasi dalam literasi. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, hebat anak-anakku. Salam literasi, salam Jeris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Andes Edi Siswanto MPD. Untuk selanjutnya, Audi serahkan ke Kak Dinda. Hai Kak Dinda. Hai Kak Audi, terima kasih Kak Audi. Baik, terima kasih telah menonton roadshow celoteh anak Ceris yang kedua yang hadir di SMP Negeri 1 Mauspati Magetan. Wah, waktu memang bergulir dengan cepat ya, padahal kita baru aja rasanya kenalan sama sahabat-sahabat Ceris yang luar biasa hebatnya. Kok ternyata udah mau berakhir aja. Jadi karena udah memang waktunya, ya bagaimana lagi. Tapi Dinda punya sedikit
nyanyian. Yang ini saya gubah syairnya, yakni kalau kita suka membaca, pasti kita mengenal dunia. Ayo kita terus tingkatkan agar Indonesia berkembang. Baik, saya Dinda Cynthia Putri Windari, selaku moderator, mewakili seluruh tim yang bertugas. Apabila selama berjalannya acara banyak kurang dan lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum acara kami tutup, bagi Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat Cherish dimanapun berada, yang ingin mengundang roadshow Cherish Celoteh Anak selanjutnya, bisa menghubungi website kami di cherishindonesia.com atau bisa langsung cek di Instagram kami di Cherish Indonesia tanpa spasi. Juga bisa langsung mendaftar di link http://bit.ly Short Movie Competition. Sampai jumpa di roadshow selanjutnya, yakni di SMP Negeri 1 Kota Madiun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam Cherish. Perkenalkan, nama saya Lisa Farica Sarif, kelas 8 dari SMP Negeri 1 Maospati. Saya selaku Ketua OSIS SMP Negeri 1 Maospati periode 2020-2021 akan berpartisipasi dalam kegiatan Celoteh Anak Cherish 2 di SMP Negeri 1 Maospati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairul Zabadi Putra Madani, siswa kelas 11 dari SMA N2 Kota Pasuruan. Saya selaku Ketua OSIS SMA N2 Kota Pasuruan akan ikut berpartisipasi dalam event roadshow Celoteh Anak Cherish 2 di SMP N1 Maospati. The students conceal chairman or school representatives. Together we become literacy activists, and let's make the Novelist Cherish Roadshow to the school successful both nationally or globally. Not only that, there are still many other interesting activities for students, such as short film competition, animation, etc. Make literacy as the vanguard to accelerate the progress of Indonesia. If it's not us, who else? Be a generation with highly knowledgeable characters. Cherish goes international. Salam Arafin, salam Cherish. Taja Caijian. Akhiran, Ana Dinda Cynthia Putri Windari. Ila liqa fi waqtil akhirin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.